Siapa yang tidak mengenal Stasiun Bandung? Stasiun besar tipe A ini mempunyai peranan penting dalam pelayanan transportasi kereta api di Jawa Barat. Namun, tak banyak orang yang mengetahui sejarah dari Stasiun Bandung itu sendiri. Padahal hampir setiap hari mereka keluar masuk stasiun untuk berpergian menggunakan kereta api. Maka dari itu, akan sangat menarik jika bangunan penting ini diangkat kembali dari sisi sejarahnya. Pada masa VOC, masalah transportasi di Pulau Jawa tidaklah berat. Jarak antara perkebunan dengan pantai tidak terlalu jauh. Akan tetapi, dengan adanya perkembangan perkebunan pemerintah di Priangan antara Bandung dan Batavia, akhirnya menimbulkan permasalahan di pertengahan abad ke-19 akan keterbatasan akses jalur perjalanan. Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk membangun jaringan kereta api Buitenzorg atau Bogor, Bandung, Cicalengka sepanjang 184 km. Pada masa Hindia Belanda, stasiun menjadi tempat berbagai aktivitas perkereta apian yang dimulai dari pemberhentian penumpang, pengangkutan alat militer, dan penyimpanan sementara dari hasil perkebunan. Pada saat itu, kereta api menjadi moda transportasi yang diminati. Karena jika dilihat pada jiwa zamannya, dapat dikatakan kereta api menjadi alat transportasi modern untuk mengangkut hasil perkebunan masa itu. Stasiun Bandung menjadi salah satu stasiun pertama di Bandung yang diresmikan pada tanggal 17 Mei 1884. Dalam segi arsitektur dan desain bangunan Stasiun Bandung mengalami beberapa tahap perubahan, yaitu pada awal bangunan tahun 1884, kedua pada tahun 1909, dan yang terakhir hingga saat ini pada tahun 1928. Pada tahap awal pembangunan Stasiun Bandung, tidak ada yang begitu mencolok dan istimewa dari segi bangunannya, dikarenakan pada tahap awal ini belum menggunakan jasa seorang arsitek atau perancang bangunan yang ahli. Pada tahap awal ini, pembangunan masih dikerjakan oleh tenaga sipil. Dalam segi gaya bangunannya, Stasiun Bandung pada tahap awal bergaya campuran antara kolonial dan Cina. Perkembangan desain bangunan di kota Bandung sendiri mulai mengalami perubahan menuju gaya arsitektur tradisional Eropa yang berlangsung pada abad ke-19. Perubahan gaya bangunan ini juga mempengaruhi gaya arsitektur stasiun kereta api di Bandung. Pada tahap kedua, yaitu pada tahun 1909, Stasiun Bandung mengalami renovasi kembali dan ditangani langsung oleh seorang arsitek yang bernama F.J.A. Kausi. Ia melakukan perubahan bangunan Stasiun Bandung, yaitu perluasan bangunan. Bangunan hasil perluasan ini memiliki hiasan kaca patri yang bergaya Art Deco. Art Deco sendiri merupakan gaya hias yang lahir setelah Perang Dunia I dan berakhir sebelum Perang Dunia II, yang banyak diterapkan dalam berbagai bidang seperti eksterior, interior, mebel, patung, poster, Pada tahun 1928, hiasan, Stasiun dan Bandung mengalami perubahan kembali dalam segi arsitektur, di mana keaslian dari gaya bangunan itu masih terjaga hingga saat ini. Gaya bangunan Art Deco masih dipertahankan. Perubahan yang terjadi pada tahap pembangunan kala ini ditandai dengan sirkulasi penumpang melalui gerbang masuk yang berhubungan dengan loket karcis yang berada di kanan dan kiri. Alasan dilakukannya renovasi pada tahap ini berkaitan dengan meningkatnya penumpang di Stasiun Bandung yang terjadi dari tahun ke tahun. Arsitek yang bertugas untuk merancang renovasi Stasiun Bandung ini dipercayakan kepada E.H. Deru. Proses panjang inilah yang kemudian mengantarkan Stasiun Bandung menjadi salah satu cagar budaya di kota Bandung yang memasuki kualifikasi golongan. Sekian dari kami tentang Stasiun Bandung.